Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah dari IKMC dengan NIM 21000294140 akan mempresentasikan tentang koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan surveillance, pelaporan surveillance dan juga evaluasi surveillance. Yang pertama yaitu tentang koordinasi. Koordinasi dalam penyelenggaraan surveillance kesehatan diarahkan untuk menyelaraskan, mengintegrasikan, mensinergikan, dan memaksimalkan pengelolaan data dan atau informasi agar proses pengambilan keputusan dalam rangka intervensi lebih berhasil dan berdaya guna. Kemudian jejaring kerja. Jejaring kerja surveillance adalah suatu mekanisme koordinasi kerja antar unit penyelenggara surveillance kesehatan, sumber-sumber data, pusat penelitian, pusat kajian, dan penyelenggara program kesehatan, meliputi tata hubungan surveillance kesehatan antar wilayah kabupaten atau kota, provinsi, dan juga pusat. Jejaring kerja surveillance kesehatan diselenggarakan oleh seluruh unit penyelenggara surveillance kesehatan, baik di pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, berupa pertukaran data dan informasi epidemiologi, serta peningkatan kemampuan surveillance kesehatan yang terdiri dari jaringan kerjasama antara unit-unit surveillance dengan penyelenggara pelayanan kesehatan, laboratorium, dan unit penunjang lainnya. Jejaring kerjasama antara unit-unit surveillance kesehatan dengan pusat-pusat penelitian dan kajian, program intervensi kesehatan, dan unit-unit surveillance lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu jaringan kerjasama unit-unit surveillance kesehatan antara kabupaten atau kota, provinsi, dan juga nasional. Yang terakhir yaitu jaringan kerjasama unit surveillance dengan berbagai sektor terkait nasional, bilateral negara, regional, dan juga internasional. Selanjutnya yaitu kemitraan. Kemitraan merupakan hubungan kerjasama antar berbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan secara timbal balik. Dalam hal kesehatan, kemitraan diperlukan untuk melaksanakan program kesehatan hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai kemitraan di bidang surveillance kesehatan secara konsep terdiri dari 3 tahapan, di mana tahap yang pertama yaitu kemitraan lintas program di lingkungan sektor kesehatan itu sendiri, kemudian kemitraan lintas sektor di lingkungan institusi pemerintah. Tahap yang ketiga yaitu membangun kemitraan yang lebih luas, lintas program dan juga lintas sektor, di mana lintas bidang dan lintas organisasi mencakup unsur pemerintah, unsur swasta atau dunia usaha, unsur LSM, organisasi massa, dan juga unsur organisasi profesi. Nah, berikut saya cantumkan konsep koordinasi jejaring kerja dan kemitraan surveillance kesehatan. Di sini semuanya saling berhubungan. Kemudian pelaporan surveillance. Pelaporan surveillance itu berupa pencatatan dan juga pelaporan surveillance faktor risiko suatu penyakit diselenggarakan secara manual dan atau menggunakan sistem informasi manajemen. Di mana pihak yang pertama yaitu Posbindu. Petugas Posbindu melaksanakan Posbindu melakukan wawancara dan juga pengukuran. Selanjutnya, petugas memasukkan data dari buku register ke dalam software sistem informasi surveillance. Pihak yang kedua yaitu Puskesmas, di mana petugas Puskesmas mengakses data dalam software sistem informasi surveillance. Kemudian petugas Puskesmas memberikan umpan balik kepada petugas pelaksana Posbindu berbasis Posbindu berupa rekapitulasi yaitu proporsi faktor risiko dari dan cakupan pemeriksaan faktor risiko dari Posbindu di wilayah kerjanya. Selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, di mana petugas Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota mengakses data dalam software sistem informasi surveillance berbasis Posbindu berupa rekapitulasi, yaitu proporsi faktor risiko dan cakupan pemeriksaan faktor risiko dari Puskesmas di wilayah kerjanya. Selanjutnya, petugas Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota memberikan umpan balik kepada petugas Puskesmas. Selanjutnya yaitu pihak Dinas Kesehatan Provinsi.
Petugas Dinas Kesehatan Provinsi mengakses data dalam software Sistem Informasi Surveillance berbasis Posbindu berupa rekapitulasi yaitu proporsi, faktor risiko, dan cakupan pemeriksaan faktor risiko di tingkat provinsi. Selanjutnya, petugas Dinas Kesehatan Provinsi memberikan umpan balik kepada petugas Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Pada tingkat pusat ada Kementerian Kesehatan, di mana petugas Kementerian Kesehatan mengakses data dalam software Sistem Informasi Surveillance berbasis Posbindu berupa rekapitulasi data, yaitu proporsi, faktor risiko, dan cakupan pemeriksaan faktor risiko secara nasional. Selanjutnya, petugas Kementerian Kesehatan memberikan umpan balik kepada petugas Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota. Nah, ini merupakan contoh jenis-jenis laporan rutin. Di sini ada surveillance sarana PAB, formulir inspeksi sanitasi sarana PAB, dan juga di sini ada laporan pendataan suatu penyakit atau gizi balita. Selanjutnya yaitu evaluasi sistem surveillance kesehatan. Di mana evaluasi sistem surveillance kesehatan merupakan penilaian yang dilakukan secara periodik untuk menilai relevansi, efektivitas, dan dampak dari kegiatan surveillance itu sendiri. Di sini ada tujuan evaluasi. Tujuan yang pertama yaitu memastikan kegiatan surveillance berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian mengukur setiap perubahan dalam pelaksanaan surveillance. Kemudian menghasilkan evidence based yang berguna untuk memodifikasi strategi dalam pelaksanaan surveillance. Kemudian menghasilkan informasi terkait keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan surveillance. Dan tujuan yang terakhir yaitu menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan sistem surveillance itu sendiri. Selanjutnya di sini ada komponen evaluasi sistem surveillance. Di mana komponen evaluasi sistem surveillance ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada struktur sistem surveillance, kemudian fungsi sistem surveillance, kemudian kualitas sistem surveillance, dan juga fungsi supporting. Yang pertama ada struktur sistem surveillance, di mana struktur sistem surveillance ini mencakup regulasi, strategi surveillance, pelaksanaan dan stakeholder, dan juga jaringan. Selanjutnya yaitu fungsi sistem surveillance. Fungsi sistem surveillance itu sendiri untuk deteksi kasus, kemudian konfirmasi kasus, pelaporan, analisis dan interpretasi data, untuk sistem kewaspadaan dini dan juga umpan balik. Komponen selanjutnya yaitu kualitas sistem surveillance, di mana kualitas sistem surveillance ini harus mencakup kelengkapan, ketepatan, kesederhanaan, fleksibilitas, dan akseptabilitas. Komponen yang terakhir yaitu fungsi supporting. Di sini terdiri dari pedoman standar, pelatihan, supervisi, fasilitas komunikasi, sumber daya, monitoring dan evaluasi, dan juga koordinasi. Selanjutnya ada langkah-langkah evaluasi surveillance. Langkah yang pertama yaitu melakukan perencanaan evaluasi. Evaluasi secara komprehensif yaitu mampu menjelaskan pencapaian, kesenjangan, dan kegagalan sistem surveillance. Evaluasi surveillance dapat dilakukan pada saat proses kegiatan atau pada akhir proses kegiatan itu sendiri. Nah, evaluasi sendiri harus dilaksanakan pada periode tahun kedua atau 2 tahun, kemudian 3 tahun, bisa juga 5 tahun. Langkah selanjutnya yaitu persiapan evaluasi sistem surveillance. Hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan persiapan evaluasi. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi dengan metode SMART. Kemudian, mengembangkan metode evaluasi dan tools evaluasi yang akan digunakan. Selanjutnya, anggaran dan logistik, mengembangkan indikator evaluasi dan juga pihak yang akan melakukan evaluasi. Langkah yang selanjutnya yaitu pelaksanaan evaluasi itu sendiri. Evaluasi harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Langkah selanjutnya yaitu diseminasi dan penggunaan data surveillance, di mana diseminasi dan penggunaan data surveillance ini terdiri dari hasil evaluasi didiseminasikan
melalui laporan kepada semua stakeholder dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Kemudian rekomendasi untuk perbaikan sistem surveillance dan juga monitoring secara rutin dan follow up harus tetap dilaksanakan. Selanjutnya yaitu ada atribut evaluasi sistem surveillance, di mana atribut evaluasi sistem surveillance ini terdiri dari ketepatan waktu dan kelengkapan, kemudian kesederhanaan, kemanfaatannya, kemudian ada fleksibilitas, akseptabilitas, sensitivitas dan spesifisitas, nilai prediktif positif, dan juga keterwakilan. Selanjutnya ada indikator evaluasi surveillance. Indikator evaluasi surveillance ini terdiri dari indikator kerja, di mana indikator kerja ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama ada input, kemudian output, kemudian proses, output, dan juga outcome. Di mana input ini yang biasa kita kenal dengan 5M, atau yang terdiri dari man, money, machine, method, dan juga manajemen. Selanjutnya proses. Proses evaluasi bisa berupa pelatihan, kemudian supervisi dan pengembangan tools surveillance. Selanjutnya yaitu output, di mana mengukur hasil dari suatu kegiatan dalam waktu dekat seperti pelaporan surveillance, feedback, jumlah staf yang terlatih, dan jumlah supervisi yang dilakukan. Dan indikator yang terakhir yaitu outcome. Pengukuran terhadap kualitas suatu sistem surveillance seperti kelengkapan laporan, manfaat pelaporan, dan respon sistem terhadap kejadian outbreak. Nah, berikut referensi yang saya gunakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.